Antri woi, selamat datang di channel Antri Film. Film ini berjudul Alanis, diterbitkan tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terpaksa menjadi PSK untuk bertahan hidup dan harus berjuang untuk membiayai anaknya yang masih kecil. Oh no. Sebelum kita mulai, kita gas dulu. Sikat mah. Film diawali seorang wanita cantik bernama Alanis, berusia 25 tahun, dan temannya bernama Gisela yang sedang mengantar anaknya Alanis yang bernama Dante. Dante berumur 1,5 tahun. Alanis dan Gisela tinggal di sebuah apartemen dan bekerja sebagai pijit plus-plus di apartemen ini. Akhirnya Alanis pun kedatangan pelanggan dan langsung bersiap. Hola. Tetapi dia kaget, ternyata yang datang 2 orang sekaligus. Alanis pun lantas menolaknya karena kagak kuat kalau harus melayani 2 orang sekaligus. Alanis lalu menutup pintu dengan paksa, tapi 2 pria ini tetap memaksa ingin masuk. Ternyata 2 orang ini adalah seorang polisi yang ingin menggeledah apartemen Alanis karena polisi ini mendapat laporan bahwa apartemen Alanis suka digunakan untuk kegiatan plus-plus. Nosotras. La habilitamos como casa de masaje. Para polisi juga menggeledah semua sudut apartemen dan menyita uang mereka yang sebenarnya untuk bayar sewa apartemen. Kemudian para polisi pun menahan Gisela. Pernyataan terkait kode 840 dan HP Alanis untuk bekerja pun disita selama 48 jam. Berarti Alanis nganggur 2 hari. Tapi tiba-tiba ada dering telepon masuk yang ternyata HP milik Gisela yang disembunyikan di balik kain. Mi amor, que nos estamos ahogando. Toma. Hola. Hoy está con un asunto familiar. ¿Te puedo ayudar yo? Chao. Lantas Alanis yang sedang memperbaiki pintu dan melepas stiker yang ditempel polisi, tiba-tiba datang seorang pria yang melarang agar tidak menggores pintu. Ternyata pria ini adalah pemilik apartemen. Pria ini kesal karena Alanis membuat kekacauan dan mungkin pasti ada kekacauan lebih besar nantinya. No, pero no fue culpa nuestra. Mira, no quiero hablar más con vos. Arreglé siempre con tu tía y quiero seguir arreglando con ella. Lantas pria ini memperbaiki pintu yang rusak dan mereka bermain bersama pintu. Tapi setelah selesai, pria ini justru malah menutup pintunya dan tidak dibuka lagi. Ternyata Alanis secara tidak langsung diusir dari apartemen. What? Charlie. Alanis pun mau gak mau pergi akhirnya dari apartemen. Alanis akhirnya ke salah satu toko baju. Toko baju ini adalah milik bibinya yang bernama Andrea. Van Riel, tranquila. Se peleó con el propietario y no nos dejaron sacar ni nuestras cosas. Alanis pun bilang dia ingin tinggal di tempat ini untuk beberapa hari saja karena mereka diusir dari apartemen dan tidak punya tempat tinggal lagi. Mira. Hola. Mira. Hola. Bueno, no te enojes. Dan ini pamannya yang bernama Roman. Alanis pun lantas meminjam casan HP. Está muriendo. A ver, préstamelo, ¿qué marca? Tráeme algo.
A ver, fíjate el mío si te sirve. A ver. Es de mi amiga, no es mío. Karena bibinya yang baik hati, Alanis diperbolehkan untuk tinggal. Hola, bebé. Hola, bebé. Pagi harinya, Alanis dibangunkan bibinya dan Alanis pun bersiap untuk ke kantor untuk mengambil HP yang disita. Lantas Alanis pun menemui asisten, tetapi tetap ditolak karena HP-nya di pengadilan dikarenakan Gisela kasus peradilan hukum. Alanis pun bertanya kabar temannya. Ternyata Gisela berada di Polsek 14 yang hari ini dipindahkan ke pengadilan. Tetapi Alanis dilarang ke sana dan Alanis pun disuruh besok datang jam 5. Alanis lalu menelpon seorang pria, yaitu pelanggan setianya, agar memakai jasanya sekarang karena sedang butuh duit. Alanis pun lalu menemui pelanggannya itu. Ternyata pelanggan setianya itu seorang kakek. Si kakek pun langsung mencari mata air gunung Alanis. Tiba-tiba si kakek berhenti dan mengajaknya ke apartemen Alanis. Karena di mobil si kakek tidak bisa. Banyak gaya juga nih kakek. Alanis pun menolak dan langsung mencoplok si dede kakek. Si kakek akhirnya menghentikannya dan totalnya 400 peso. Tapi si kakek malah ngasih 200 peso. Si kakek bilang bahwa dia tidak melakukan apapun. Kamu hanya main caplok aja. Jadi itu sudah cukup. Boleh juga nih kakek. Malam pun tiba. Alanis mendapat telepon dari Gisela yang berada di kantor polisi. Gisela bilang dia ingin bertemu dengan Alanis dan meminta untuk dibawakannya rokok. Lantas Alanis pun mencuri uang toko 200 peso. ¿Sacamos una foto? Mira. Besok paginya, Alanis menemui Gisela dan memberikan rokok pesanannya. Gisela pun meminta Alanis untuk bersaksi bahwa dirinya bukan mucikari dan Alanis bersedia. Alanis juga mengatakan dia membelikan casan HP Gisela. Setelah berbincang dengan Gisela, Alanis lalu dimintai keterangan oleh polisi. Polisi menanyakan beberapa pertanyaan dan termasuk ayahnya. Alanis bilang bahwa dia tidak tahu karena dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya sejak umur 7 tahun. ¿Te trajo a vos sola? A mí, a una. ¿Cómo empezaste a hacer pases? ¿Te trajo, te acordás? Perdóname, necesitas algo más. Discúlpame, ¿no? Malam pun tiba. Bibi Alanis marah karena Alanis mencuri uang tokonya. Kerja nggak ada kerjaan malah ditolak. Alanis yang tidak ada uang lantas pergi diam-diam untuk mencari uang. Lalu dia mencari tempat untuk mangkal. Tapi dia justru malah diusir oleh PSK yang lain dan dilarang untuk berjualan di sini. Sampai akhirnya Alanis mendapat mangsa bayaran 800 peso, tetapi 500 buat Alanis, 300 buat bayar hotel. Dan mereka pun langsung pergi ke hotel dan terjadilah adegan cucuk cabut. Setelah melakukan cucuk cabut dan akan pulang, tiba-tiba Alanis dikejar oleh PSK di daerah tersebut.
Alanis pun tertangkap lalu memukul Alanis karena PSK itu tidak terima Alanis sudah merebut pelanggannya. Alanis lalu pulang ke rumahnya dan dia kaget karena bibi dan anaknya sudah bangun. Bibinya bilang, "Anakmu menangis." Alanis lalu memberikan uang pada bibinya untuk mengganti uang yang dia ambil. Tapi bibinya malah menolak uang tersebut. Dan Alanis bilang bahwa dia akan pergi dari sini, tapi si bibi tidak mengizinkannya untuk pergi karena kasihan pada anak Alanis. Alanis pun merebut anaknya dengan paksa, dibantu Roman, dan berhasil direbutnya. Ternyata bibinya ini ingin mengasuh anaknya secara paksa karena si bibi tidak punya anak dan ingin sekali punya anak dan sudah sangat sayang kepada anaknya. Akhirnya Alanis menemukan apartemen baru. Lagi-lagi apartemen baru itu ternyata khusus untuk pijat plus-plus. Aturannya kencan 850 untuk rumah dan untuk tinggal di sini aturannya 70-30. Alanis pun terlihat akrab dengan teman barunya. ¿Y Alanis por qué? ¿Por la actriz? Panggilan pun tiba-tiba. Akhirnya Alanis dapat pelanggan pertamanya. Dan mereka pun melakukan adegan cucuk cabut. Film pun berakhir. Inilah perjuangan seorang ibu yang menjadi pekerja plus-plus untuk menghidupi anaknya. Jadi jangan selalu menilai negatifnya. Kan ada aturannya 70-30. Oke lah, sampai sekian dulu. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Ciao.